matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membawa salam kejiwasraya yang menjawab salam insyaallah masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sholli wa sallim dan misalnya waktu. Yang saya hormati Pak Ketua PB, RTN NU PBNU, kemudian juga yang saya banggakan ya Ketua RTN PW ya, sahabat saya sekaligus guru saya ya, dan tentu tadi para guru ya. Sebetulnya kalau bicara digitalisasi sudah selesai, karena kita berbeda generasi. Ya, William Strauss mengatakan generasi itu dibagi 4. Dan beliau-beliau ini masuk generasi Z atau generasi milenial ya. Pasti tadi sudah disampaikan baru bangun sudah bicara digital. Sementara saya yang kalau PD masih generasi Y ya, atau belum ya, belum itu ya, belum itu. Pakai puber ya. Tetapi memang harus diakui generasi kita generasi ketinggalan. Saya kalau punya problem dengan handphone minta tolong pada anak saya yang SMA. Nah ini coba dibetulkan. Padahal saya dokter komunikasi lagi, tapi kalah oleh anak saya yang SMA. Dokter komunikasi. Iya, kalah oleh anak saya. Tahu persis tentang bagaimana handphone mempengaruhi dan lain sebagainya. Itu menunjukkan memang William Strauss itu mengatakan kita harus siap bahwa generasi seusia saya ini adalah generasi pengguna saja, itu pun karena tuntutan pekerjaan. Kita menggunakan Zoom sebagai dosen karena kemarin pandemi COVID-19. Kalau tidak pandemi kata buka terus. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya izinkan untuk bisa lebih dekat ya, karena prinsip kita mungkin agak berbeda ya karena tadi beda generasi. Kalau sahabat-sahabat saya ini yang luar biasa mendekatkan yang jauh. Ya, kalau kita biasa jauh kan sekarang bisa seperti itu. Sehingga saya ingin dekat dulu, boleh berdiri ya? Boleh berdiri. Ya, supaya agak pede berdiri ya. Kalau bicara tentang komunikasi digital, sebetulnya tidak terlepas secara historis dari komunikasi massa. Secara teori dulu komunikasi massa itu yang saya pelajari di S1, S2 itu media massa itu hanya 2, media cetak, media elektronik. Tiba-tiba teknologi berkembang, muncullah media sosial, dan uniknya di Indonesia itu media sosial dan sosial media itu berbeda. Padahal itu bahasa Indonesia, di bahasa Inggris kan hukum MD dan DM kan ya. Tapi ketika ditanya apa media sosial dan sosial media ternyata berbeda. Mudah-mudahan bisa membedakan ya. Kalau media sosial tadi media di bagian platform menggunakan jaringan internet yang punya aksesibilitas ke publik mengglobal. Tapi kalau media sosial media tidak, WhatsApp, sosial media dan seterusnya. Padahal sama-sama saja, itulah uniknya Indonesia. Ya, kita lihat pemetaan bahwa 3 media cetak, elektronik dan media tadi sosial, kita sebutnya media sosial atau new media atau sejenisnya, maka sekarang media cetak miris sekali. Koran saya, tulisan saya sering dulu dimuat, Republika baru beberapa, Republika bagaimana hebatnya. Bahkan saya aktif di ISMI diantaranya, itu koran kami merasa ya, tapi sekarang tidak ada. Pikiran rakyat koran kebanggaan Jawa Barat ya terbesar di Jawa Barat. Sekarang oplahnya berapa? Saya tidak berani mengatakan karena itu milik kita bersama. Halamannya makin tipis, tapi harganya makin mahal karena harga kertas makin mahal. Kenapa? Karena lari ke media sosial. Televisi dan radio, saya tahu sekali pemetaannya, khususnya di Jawa Barat, bahwa walaupun ada di Jawa Barat, tapi makin lama makin tergerus karena karakteristik media sosial. Saya bertanya pada teman-teman mahasiswa yang rata-rata usianya belasan atau puluhan tahun, pernah apakah masih atau di sini juga sama masih menonton televisi? Kadang-kadang
itu juga ada versi. Ya, kalau tidak ada versi ditinggalkan. Sudah jarang menonton televisi. Walaupun secara nasional televisi itu 54%. Saudara-saudara kita yang di daerah masih menonton televisi, tapi perlahan tapi pasti tiap tahun terus ya dengan digitalisasi. Kenapa? Karena karakternya lebih lengkap. Ya bisa menerjemahkan apapun. Namun di antara kelengkapan itu memang harus diwaspadai karena kata Hall ya, Hall ini Neil Hodge ya mengatakan dalam teori globalisasi bahwa globalisasi ini berpengaruh buruk. Kenapa? Karena informasi yang buruk itu melesat 1000 kali lipat dibanding dengan informasi yang baik-baik saja. Coba Anda sekalian lihat, yang viral itu rata-rata informasi keburukan. Kalau Bapak Ketua berbuat baik, sering sekali, tapi jarang viral. Tapi kalau bisa bawa gadis cantik, ya di jalan ketahuan, wah pasti langsung viral, langsung terkenal, lebih terkenal dari biasanya. Hal yang buruk-buruk itu lebih cepat 1000 kali lipat dalam teori globalisasi. Nah, di Indonesia globalisasi ini, high teknologi ini diwadahi dengan munculnya Konstitusi Indonesia. Di perubahan keempat Undang-Undang Dasar, amandemen keempat Agustus tahun 2000 muncul pasal 28F. Coba cermati. Pasal 28F itu memberikan kebebasan untuk berkomunikasi, mendapat informasi, dan mencari dan seterusnya. Tugas prerogatif wartawan masa lalu sekarang digantikan oleh kita semua. Muncullah citizen journalism, sehingga sekarang semua beraktif. Ya, apapun di-sharekan di media sosial ya, dan lebih cepat. Tetapi sayangnya tidak dibarengi dengan kearifan. Ini yang penting bagi LTN. LTN boleh ikut teknologi, bahkan wajib, bahkan keniscayaan sunatullah, tetapi konten itu yang harus kita jaga. Pembeda dengan karakteristik dari instrumen-instrumen lainnya yang bergerak di bidang komunikasi. Ya, tadi karena karakteristik 1000 kali lipat persebaran informasi buruk, maka kita harus mengkanternya dengan informasi kebaikan. Selama ini kita sering melihat ibu-ibu khususnya, mohon maaf ya, seringkali tidak sadar men-share apapun di media sosial, di Facebook, biasanya ibu-ibu di Facebook loh ya. Kalau atau sekarang mulai di IG atau di TikTok sekarang ya, mulai dia mengambil posenya ya di kamar. Kan privat, serasa privat. Ketika di-share ke Facebook, padahal ditonton oleh semua orang, sehingga hal yang buruk yang muncul. Ya, itu berangkat dari ketidaksadaran penggunaan media. Makanya catatan penting literasi menjadi sangat penting sekarang ini bagi kita di antara perkembangan teknologi. Karena apapun isi atau konten teknologi ini, kata Miguel Akrom, ya, Muhammad Akrom ini seorang filsuf Islam yang mengatakan teknologi ada hal yang baik tetapi harus diwaspadai. Karena seringkali yang konten-kontennya didesain sedemikian rupa, kemudian yang muncul dikesankan oleh orang kontennya keseluruhan, sehingga kita sering melihat informasinya sangat lengkap. Informasi itu ada dua, verbal dan non verbal. Dua-duanya bisa masuk, dimaknai. Padahal yang dimunculkan adalah sebagian saja. Ini pembedanya. Sehingga saya memprediksi sampai kapanpun teknologi penting, tetapi tetap bertatap muka penting. Ya, seperti kasus kemarin, pandemi itu memberikan pengajaran kepada kita untuk bisa menggunakan teknologi. Tapi masyarakat yang maksa mudik tetap ada. Tetap ingin bertemu dengan orang tua. Karena tidak bisa saya hello, ucapan Idul Adha, Idul Fitri lewat WhatsApp, lewat video call belum cukup. Karena kita manusia punya hati. Ya, makanya kata hati itu kata yang berpetuah di dalam konteks komunikasi Indonesia. Hati tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, inilah barangkali instrumen yang harus dikuatkan di kehidupan kita di ATN, yang membedakan karakteristik kita dengan karakteristik dari media-media lain. Media lain mengejar yang lain, yang set dan lain sebagainya. Tidak hanya cukup itu. Boleh jutaan menjadi kebanggaan secara nominal, tetapi apakah pengaruhnya? Impact menjadi sangat penting. Kognitif, afektif, ya, konatif dan seterusnya, impact dalam komunikasi itu lebih besar. Ya, itu namanya konten dakwah. Dakwah adalah menyebarkan
kebaikan itu menjadi sangat penting. Karena ekspresi kita ini dimaknai. Tidak hanya kata-kata kita, tapi apapun yang muncul di media sosial dimaknai. Ya, seperti halnya kalau saya mengajar ya, seringkali dinilai oleh mahasiswa. Dosen itu mengajar. Dan kalau mahasiswa yang paham di psikologi komunikasi akan memberikan penilaian. Kalau seorang dosen ya mengajarnya begini, pasti dibuatnya punya karakter apa? Otoriter. Wah, nunduk otoriter, galak. Tapi kalau dosen biasanya begini, santai, karena selalu istirahat di tempat. Ya, begini. Ya, ada juga dosen yang bisa megang sapu gini, banyak duit, ngajarnya di mana-mana, kan dosen itu. Ya, karena kalau di satu tempat kecil ya, dosen kemarin ya, itu banyak sekali. Ya, ada juga dosen yang begini apa? Tawadu, rendah diri, para mau duit. Ya, itu kayaknya kita memahaminya. Ada? Ya, kita break dulu sebentar.